Sampah plastik merupakan masalah global yang saat ini sudah menjadi perhatian manusia. Dari pergunungan tertinggi hingga palung laut terdalam, limbah plastik sepertinya sudah tidak terhindarkan lagi. Dalam kondisi alami, sifat bahan plastik tidak bisa hancur. Namun permasalahannya seluruh dunia menggunakan material ini dalam skala besar, sehingga 359 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya. Terdapat dalam jumlah yang sangat besar, sampah plastik sudah mencemari alam. Alam sudah tidak dapat menangani pembuangan plastik dengan kecepatan yang cukup untuk mencegah bahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal ini menimbulkan isu bahwa plastik adalah bahan yang tidak berkelanjutan. Tetapi, masalah utamanya bukan plastik sebagai bahan tersebut, namun permasalahannya adalah model ekonomi linear kita di mana barang produksi dikonsumsi, kemudian dibuang tanpa pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap dampak yang ditimbulkan pada lingkungan. Salam sehat, nama saya Rudi Hendrik. Saya bekerja di PT Menara Plastik sebagai manajer produksi. Alamat kantor kami ada di Jakarta, di Jalan Gunung Sahari. Produk plastik yang dihasilkan ya berbentuk tupperware untuk kebutuhan rumah tangga, botol-botol minuman. Bukan botol minuman aqua ya, tapi botol minuman yang untuk diisi kembali gitu loh. Ya, produksi kami dalam skala besar. Dalam sehari itu kami bisa menghasilkan ratusan jenis, tergantung pesanan dari pasar. Pertama-tama proses produksi itu satu adalah biji plastik. Biji plastiknya itu campuran antara PVC, terus pewarna, biji plastik pewarnanya ada, misalnya ada yang berbentuk bening, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas cukup tinggi. Proses produksi pasti menghasilkan limbah. Limbahnya itu berbentuk kalau misalnya produksi itu ada cacat, tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka kita akan pisahin, itu termasuk barang rusak, dan kita akan daur ulang lagi. Kita akan barang plastik itu akan kita giling lagi untuk diproses menjadi, kalau bisa dalam misalnya gini, misalnya bisa didaur ulang masuk ke satu perusahaan, kita jual, didaur ulang sama mereka, dijadiin biji plastik. Biasanya biji plastiknya itu bisa kita pakai kembali atau dipecahkan menjadi produk-produk yang biasanya mereka atas digiling menjadi biji plastik. Satu, yang kedua ya mereka buat lagi produk-produk yang dilempar lagi ke suatu pabrik yang bisa mengelola limbah tersebut. Kalau kita tuh ada limbah plastik itu dalam sebulan untuk barang yang reject aja itu bisa ribuan piece. Itu dampak lingkungannya tidak, kalau menurut saya sih tidak berdampak ya, karena kita jual kembali, dipecahkan oleh kita, dijual, dan mereka giling, mereka proses kembali menjadi biji plastik atau menjadi produk-produk lainnya lagi. Kebanyakan orang mengira bahwa daur ulang plastik sangat terbatas dari jenis plastiknya. Namun, sebenarnya secara teknologi semua polimer 100% dapat didaur ulang. Beberapa di antaranya dapat digunakan berulang kali untuk memproduksi produk yang sama. Beberapa plastik dapat didaur ulang dengan cara menghancurkan benda menjadi serpihan, melelehkannya, dan diproses sedemikian rupa hingga dapat digunakan kembali. Secara teknis, semua plastik lainnya dapat diolah kembali menjadi bahan baru dengan penggunaan yang berbeda. Secara alami, sifat plastik itu kuat, tahan lama, tahan air, ringan, mudah dibentuk, dan dapat didaur ulang. Ini adalah semua sifat kunci untuk bahan konstruksi.
Bahan bangunan yang terbuat dari plastik daur ulang belum banyak digunakan dalam industri konstruksi. Sebagian besar prototipe hanya digunakan untuk instalasi percontohan. Maka itu diperlukan kemauan dan kesadaran lingkungan yang luas untuk mendorong lebih banyak investasi untuk potensi daur ulang plastik. Anggapan bahwa beberapa plastik tidak bisa didaur ulang, tapi jika ditangani dengan benar, maka plastik justru bisa menjadi bagian dari jalan menuju cara hidup yang lebih berkelanjutan.